Sekali peristiwa Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan orang tuli. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan dari Injil hari ini tema keheningan yang memberi kehidupan. Keheningan yang memberi kehidupan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana keheningan bisa mematikan. Kedua, bagaimana Yesus memberikan hidup kepada kita dengan sentuhannya. Dan ketiga, bagaimana keheningan itu sungguh-sungguh bisa membawa pada kehidupan yang indah. Saya ingat seorang uskup yang namanya Fulton Sheen, dia pernah mengatakan, keheningan itu bisa mematikan, tetapi bisa juga sangat indah. Ada yang namanya the silence of the tomb dan the silence of the womb. Tomb and womb. Tomb artinya kuburan, womb artinya rahim. Jadi keheningan itu bisa seperti keheningan di kuburan, bisa seperti keheningan di rahim seorang ibu. Sangat berarti. Dalam hidup kita melihat, kita bisa juga mengalami seperti apa yang dialami oleh orang tuli yang kita dengar dalam Injil hari ini. Karena dia tuli, dia kehilangan kemampuan untuk mendengarkan berbagai hal yang sangat indah dalam hidup. Coba Anda bayangkan, Anda ingat betapa indahnya kita manusia bisa mendengarkan berbagai musik yang indah, mendengarkan berbagai perkataan indah, mendengarkan berbagai perkataan yang lembut dari orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Kalau istri kita, suami kita bilang, I love you. Senang sekali rasanya. Tapi kalau kita ini tuli, gimana rasanya? Orang tuli kehilangan kemampuan untuk mendengar banyak hal yang sangat memberi hidup, sangat memberikan semangat dalam hidup. Dan orang tuli juga terasing dari banyak orang. Nggak usah tuli, kalau udah mulai budek aja, susah rasanya. Semakin ada umur, semakin kita mengalami kok susah ya ngikutin percakapan. Nanti kalau tanya lagi,
Apa? Diulang. Apa? Udah deh, nggak usah deh. Daripada ribet ngomong sama lu. Never mind. Ya, ini belum tuli. Ini baru sedikit budek. Kita udah merasa, kalau sedikit budek, kita udah merasa, kok aku digituin ya. Padahal aku kepengen tahu. Padahal aku kepengen denger. Aku kepengen bisa nimbrung dalam percakapannya. Tapi orang sudah singkirin aku. Udah deh, gak usah deh. Daripada ada lu, gua pusing. Udah gitu, kalau udah mulai budek, kita juga ngomongnya jadi tambah keras ya. Makanya hati-hati. Kalau ke pengakuan dosa, Romonya mulai budek ya. Ada kemungkinan dia gak denger dosa kita, syukur pada Tuhan. Tapi bisa ada kemungkinan dia ulang dosa kita. Apa? Mencuri? Semua denger jadi yang ada di luar ya. Ini kalau udah mulai budek begitu kan, suaranya keras ya. Nah jadi kita juga merasa kalau kita disingkirkan karena udah mulai budek atau bahkan karena tuli gak bisa mengikuti percakapan. Kita merasa tidak diterima. Kita merasa ditolak, kita merasa disepelekan, kita terisolasi. Makanya Anda lihat orang yang tuli ini juga mengalami kesulitan untuk berbicara, gagap, jadi gagap. Karena inputnya kurang, tetapi syukur pada Tuhan ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa memperbaharui kita. Tentu tuli dalam Injil ini juga bisa berarti orang-orang yang tuli dalam hidup. Orang-orang yang tuli dalam hidup adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Kenapa kita bisa jadi tuli? Sebenarnya bisa dengar, sebenarnya bisa berpikir, tetapi karena berbagai kelekatan kita pada dosa, berbagai kelekatan kita pada pikiran kita sendiri, kita nggak mau dengerin orang lain. Kita hanya terpaku pada pikiran kita. Kita nggak mau berusaha mengerti orang lain. Akibatnya kita jadi tuli. Akibatnya kita jadi terisolasi. Akibatnya kita jadi merasa sendiri. Oleh karena itu, perasaan-perasaan seperti ini juga bisa membawa kehancuran dalam hidup kita. Kematian dalam hidup kita. Kita jadi gak bisa gaul sama orang lain. Karena kita gak belajar mendengarkan. Kita jadi orang-orang yang aneh. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, ada satu kata absurd. Absurd. Absurd ini artinya aneh. Kalau ada orang bilang, you are so absurd. Kamu itu aneh banget sih. Yang lain itu buat begini, kamu buatnya begitu. Beda sendiri, terisolasi. Tapi absurd, kata aneh ini berasal dari kata bahasa Latin surdus, yang artinya tuli. Jadi keanehan itu berhubungan dengan ketulian. Orang-orang tuli jadi aneh. Tuli dalam arti gak mau dengerin orang lain. Jadi aneh. Orang jadi aneh karena dia tidak mau dengerin orang lain. Sebaliknya, orang yang mau belajar mendengarkan itu jadi bisa ngerti orang lain, bisa ngerti keluarga, bisa ngerti istri, bisa ngerti suami. Dosa membuat kita jadi tuli rohani, tuli mental. Jangan sampai hidup kita seperti ini. Nah jadi gimana dong Romo? Kalau aku ini udah gak bisa dengerin orang. Kalau suamiku ini udah gak mau dengerin lagi orang lain. Istriku udah tuli.
Apa yang kita bisa lakukan? Mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan ketulian kita, ketulian rohani kita, supaya kita tidak jadi orang-orang yang terisolasi. Tapi untuk itu Yesus seringkali membawa kita kepada tempat yang sepi, menyingkir dulu. Luar biasa ya, indah Injil hari ini. Karena dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus bawa orang yang tuli ini, ayo menyingkir dulu. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus sentuh telinga orang tuli itu. Bukan hanya itu, dia bahkan sentuh lidah orang yang gagap ini. Artinya sentuhan Yesus memberi kesembuhan kepada kita. Buat Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Yesus selalu bisa memperbaharui hidup kita. Yesus selalu bisa memperbaiki hidup kita. Yesus bisa memberikan hidup baru buat kita. Tapi seringkali untuk bisa mempunyai hidup baru, itu artinya kita juga harus bersedia untuk menyepi. Tapi kali ini bukan dalam keheningan yang mematikan, tetapi keheningan yang memberi hidup. Keheningan yang memberi hidup. Karena di dalam keheningan yang memberi hidup ini, kita jadi bisa melihat diri kita dengan lebih jelas. Kita jadi bisa melihat hidup kita dengan lebih jelas. Zaman sekarang Romo, supaya kita bisa seger lagi, semangat lagi, apa yang kita mesti buat? Healing Romo, healing. Kalau healing tuh artinya apa sih? Healing Romo itu artinya pergi ke Bali, pergi ke Pulau Komodo. Pokoknya jalan-jalan Romo, ini artinya healing, ya. Memang kalau kamu udah pulang dari jalan-jalan, kamu ngerasa apa? Ya ngerasa capek sih Romo, capek ya. Soalnya udah mesti pergi ke sini, pergi ke sana, seringkali jadwalnya sangat sibuk, cari ini, cari itu, cari makanan ini, makanan itu, capek. Katanya healing, tapi kok jadi capek? Nah, healing yang sesungguhnya itu terjadi saat kita masuk dalam keheningan. Makanya harus betul-betul istirahat, menjauhi berbagai kesibukan supaya kita bisa melihat hidup kita dengan lebih baik. Sama seperti Yesus, ayo menjauh dulu dari berbagai keramaian. Karena Yesus mau sentuh kita, Yesus mau menyembuhkan kita, Yesus mau memperbaharui kita. Dan dengan sentuhan Yesus, bersama Yesus, di dalam keheningan, kita jadi bisa lebih siap menerima rahmat Tuhan. Kalau terlalu sibuk, gak bisa menerima rahmat Tuhan. Susah, kita gak bisa melihat jejak berkat Tuhan. Perhatiin orang yang terlalu sibuk dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Belum selesai satu kegiatan, udah mikirin next mau apa, selanjutnya mau apa. Orang yang terlalu sibuk mengejar karir, mengejar kesuksesan, baru selesai satu hal, udah langsung bingung sama hal lain. Harus maju terus, kejar terus. Selalu dikejar deadline, gak pernah ada istirahatnya. Sibuk dengan berbagai hal. Bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana bisa menerima rahmat Tuhan? Bagaimana bisa menerima hidup baru yang Tuhan mau berikan kepada kita? Nah, oleh karena itu kita perlu siapkan waktu untuk hening bersama Tuhan. Keheningan yang memberi hidup. Dan belajar untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang mau ingetin kita, hidup itu indah.
Suara Tuhan yang mau ingetin kita, aku sayang sama kamu. Pernah gak dengar suara Tuhan bilang, I love you? Bukan hanya istri yang bilang I love you. Bukan hanya suami yang bilang I love you. Tuhan juga bilang I love you. Tapi kalau kita terlalu sibuk, kita gak bisa dengerin suara Tuhan seperti itu. Kita jadi tuli karena berbagai kesibukan kita. Oleh karena itu, belajar, kasih waktu untuk hening buat Tuhan. Kasih waktu untuk melihat hidup kita lagi. Bener gak sih jalanku? Kasih waktu untuk mengenal diri kita lebih dalam. Kasih waktu hening untuk kenal orang-orang yang ada di sekitar kita lebih baik lagi. Jangan-jangan mereka sudah sangat mencintai kita, tapi kita gak pernah kasih perhatian karena sibuk sendiri. Sayang kan? Gak pernah bisa mendengar perhatian yang mereka sampaikan kepada kita. Kalau kita bisa hening seperti di rahim ibu, the silence of the womb, bahkan tanpa kata-kata yang sangat ribut-ribut, yang keras-keras, kita bisa menerima kehidupan. Seperti anak yang ada di rahim ibu, gak ada kata-kata, tapi selalu ada komunikasi, selalu ada relasi. Inilah keheningan yang memberi kehidupan. Kita belajar dari yang namanya Santo Benedictus. Udah pernah dengar yang namanya Santo Benedictus? Mungkin ada banyak dari Anda yang pakai medalinya. Ini Romo, medali sakti, medali ampuh yang bisa menolak kuasa-kuasa jahat. Dipakainya di sini ya, atau ditaruh di mobil, atau ditaruh di rumah. Salib Benedictus itu sangat penting. Tapi Anda tahu kenapa Benedictus itu begitu powerful, begitu punya kuasa? Tentu kuasanya dari Tuhan Yesus. Tapi Santo Benedictus dikenal juga sebagai pertapa. Santo Benedictus ini dikenal sebagai pertapa. Dia mendirikan pertapaan di Italia besar sekali, di Monte Cassino. Ceritanya gimana sih? Santo Benedictus ini lahir di Italia. Waktu masih muda dia belajar di Roma. Dia dapat kesempatan untuk belajar di Roma dengan segala gemerlapnya kota Roma. Kota Roma ini kan dibilangnya kota kekal, the eternal city, kota kekal. Karena sangat indah, sangat gemerlap, luar biasa. Dia belajar di Roma, tempat orang-orang cemerlang, tempat orang-orang mengejar karir. Dan Santo Benedictus waktu masih muda dia dapat kesempatan untuk belajar di Roma. Tapi apa yang dia sadari saat dia berada di Roma, dia merasa orang-orang ini sangat sibuk dengan berbagai hal duniawi, dengan berbagai kelekatan duniawi. Yang dicari adalah uang, yang dicari adalah kemewahan, yang dicari adalah kenikmatan. Dan yang Santo Benedictus sadari dari dia masih muda, semakin banyak yang dikejar, ternyata semakin tidak bahagia. Semakin sibuk, ternyata semakin gelisah. Jadi Benedictus menarik diri dari berbagai keramaian tersebut dan dia mulai bertapa. Justru saat dia hidup dalam keheningan, dia sungguh-sungguh bisa mendengarkan suara Tuhan dan menemukan kebahagiaan yang paling mendalam. Karena apa? Karena kebahagiaan yang paling mendalam ditemukan dalam kasih Tuhan. Belajar untuk hidup dalam keheningan yang memberi hidup. Hari ini kita akan mengadakan penerimaan terhadap 6 aspiran yang ada di depan nih ya, yang ganteng-ganteng. Jadi ada 1 dari Keuskupan Agung Jakarta,
Ada 2 dari Kuskupan Agung Makassar, ada 2 dari Kuskupan Agung Pontianak, dan ada 1 dari Kuskupan Manado. Ada 6 ya sore hari ini. Mereka juga mau mulai mencari Tuhan dengan lebih serius. Dan selama masa formasi sampai jadi romo itu banyak heningnya untuk mencari Tuhan, mencari kebahagiaan sejati. Mohon doanya supaya 6 anak muda ini bisa satu hari nanti ditahbiskan juga jadi romo. Amin.